Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya, Anissa Misani, di program Baca Sejarah dan masih di serial kronologi sejarah tahun 627 Masehi, bertepatan dengan tahun 5 hingga 6 Hijriah. Ada 8 peristiwa penting yang datang dari dunia Islam dan ada 4 peristiwa penting yang datang dari luar dunia Islam. Peristiwa yang pertama yang datang dari dunia Islam adalah pernikahan Rasulullah SAW dengan sahabiah yang mulia, yaitu Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anhu, disusul dengan pernikahan beliau dengan Ummu Salamah atau Hindun binti Abu Umayyah. Peristiwa yang ketiga adalah lahirnya cucu beliau dari Fatimah Az-Zahra, yaitu Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Peristiwa yang berikutnya adalah pertempuran Bani Mustalik, disusul dengan pernikahan Rasulullah SAW dengan putri pimpinan Bani Mustalik, yaitu Juwairiyah binti Harith radhiyallahu anha. Peristiwa berikutnya yang hari ini menjadi bahasan kita yaitu pertempuran Ahzab, dan terakhir adalah pengepungan Bani Quraidah sebagai komunitas Yahudi yang terakhir yang tersisa di Madinah. Kemudian ada 4 peristiwa penting yang datang dari luar dunia Islam, dan semua 4-4-nya itu dari pertempuran panjang antara Romawi, Bizantium dengan Persia, Sasan. Peristiwa yang pertama adalah persekutuan antara Persia, bangsa Slav, dan bangsa Avar sekaligus dalam menjatuhkan Konstantinopel. Di pihak lain, peristiwa yang kedua adalah bersatunya Romawi Bizantium Heraklius dengan Kagan Tukbarat, yaitu Tongyangzu, dalam melawan Persia, Sasan, dan sekutunya. Disusul dengan perebutan kembali benteng-benteng Bizantium di Armenia yang sebelumnya direbut oleh Persia, Sasan, kembali sekarang ke tangan Bizantium oleh Heraklius. Dan terakhir adalah pertempuran Niniwe sebagai pertempuran penentuan antara Persia, Sasan, dan Romawi Bizantium. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi tahun 627 Masehi bertepatan dengan tahun 5 hingga 6 Hijriah selengkapnya. Setelah penggalian parit di buku Sirah Nabawiyah Husain Haikal ini hanya dijelaskan sedikit ya. Di sini hanya 1 halaman tentang penggalian parit, sementara kalau di kelengkapan tarikh itu cukup panjang. Dari menerima berita, kemudian penggalian hingga persiapan pasukan, di bukunya Husain Haikal itu hanya dijelaskan 1 halaman ya, sebagaimana kitab sirah yang biasanya yang lebih mengedepankan ibrah ya dibanding kisahnya. Jadi kisahnya itu diulas secara singkat dan diambil yang penting-pentingnya saja. Dan setelah itu langsung dibahas tentang pasukan musuh tertahan di depan parit. Jadi sudah langsung ke pasukan musuh. Jadi kita masih akan tinggal dulu di bukunya Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Munawwar Khalil. Ini ada di halaman 260. Nabi Muhammad SAW mempersiapkan pertahanan tentara Islam. Setelah penggalian Khandak selesai dan menurut kabar diketahui bahwa tentara musuh yang besar itu akan datang, maka beliau segera mempersiapkan pertahanan dan mengatur barisan tentara Islam. Rumah-rumah yang terletak di bagian jurusan musuh akan datang dan di luar parit itu diperintahkan supaya dikosongkan semua. Jadi di luar parit pun ada ya rumah-rumah yang ditinggali oleh kaum muslimin. Dan pada saat penggalian parit, yang ada di luar parit itu diperintah untuk dikosongkan. Jangankan yang di luar parit ya, yang di bagian dalam parit tapi terdekat ke area parit itu hanya berjarak 11 km, lumayan cukup jauh sebetulnya. Tetapi untuk antisipasi oleh Rasulullah SAW, tetap lokasi itu harus dikosongkan. Kaum wanita dan anak-anak yang berdiam di sana dipindahkan ke lingkungan parit kira-kira 2 farsah, 16 km dari tepi parit itu. Jadi yang di luar 16 itu jadi yang 11 km, 12 km, 13, 14, 15 itu harus bergeser. Jadi jarak terjauh atau jarak terdekat mungkin ya, jarak terdekat yang baru bisa diisi
oleh penduduk itu hanya 16, itu lumayan jauh ya, 16 km dari Parit. Ini antisipasi yang luar biasa ya dari Rasulullah SAW, betapa beliau menjaga keselamatan kaum muslimin, terutama anak-anak, perempuan, dan lansia. Batu-batu juga sudah diangkat orang dan diletakkan di bagian sebelah dalam tepi parit. Ini juga sudah dijelaskan ya di episode yang lalu. Ini juga berfungsi selain untuk benteng, juga berfungsi untuk melempari pihak musuh apabila ada musuh yang berani menghampiri dan memasukinya. Jadi kalau ada musuh yang berani untuk turun dulu ya, turun ke parit misalnya, kemudian nyebrang gitu, itu akan dilempari oleh batu-batu tersebut. Barisan tentara Islam di kala itu hanya berjumlah 3.000 orang. Jadi setelah selesai semuanya, parit sudah selesai, benteng dari pasir dan batu juga sudah selesai. Penduduk Madinah juga sudah berhasil dikosongkan sampai area 16 km itu kosong ya, tidak ada penduduk. Lalu Rasulullah SAW mengumpulkan pasukan, dan jumlah pasukan yang terkumpul pada waktu itu hanya jumlahnya itu 3.000 orang. Ini dengan musuh yang berjumlah 11.000 orang. Pemuda-pemuda kaum muslimin yang belum berumur 15 tahun, jadi kalau tadi yang berumur 15 tahun untuk menggali itu masih boleh. Tapi kalau untuk pertempuran, karena ini penggalian sudah selesai, proyek Khandak sudah selesai, maka sekarang adalah proyek bertahan, mempertahankan Madinah dari serangan musuh dari luar. Lalu Nabi SAW menyerahkan pimpinan umat di Madinah, di bagian dalam ya, di kotanya itu untuk penduduknya. Pimpinan diberikan kepada Abdullah bin Umi Maktum. Ini adalah sahabat muhajirin. Sahabat muhajirin yang mata beliau itu buta ya, tidak bisa melihat. Bendera bagi kaum muslimin, bagi kaum muhajirin seperti biasa itu dipisahkan dengan Ansor ya. Kaum muhajirin itu dipimpin oleh Zaid bin Harithah, mantan budak beliau. Dan bendera untuk Ansor itu dipegang oleh Sa'ad bin Ubadah. Kota Madinah ketika itu tampak dikelilingi dengan benteng-benteng. Nabi SAW dibuatkan sebuah kubu di dekat parit, guna tempat kediaman beliau beserta istrinya yang ikut serta. Di antara istri beliau yang ikut serta di kala itu ialah Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Salamah radhiyallahu anha, dan Zainab binti Jahash radhiyallahu anha. Sementara itu Nabi SAW memerintahkan kepada segenap penduduk kota Madinah supaya kaum wanita dan anak-anak ditempatkan di tempat yang aman, dan bila ada rumah bertingkat hendaknya mereka ditempatkan pada bagian atas. Dan ini juga sudah pernah diceritakan ya, bahwa ada satu lokasi juga untuk tempat evakuasi perempuan dan anak-anak juga lansia, itu di dekat benteng Bani Quraidah. Tetapi itu kan yang dievakuasi ya, jadi tidak seluruh masyarakat itu ditempatkan di situ. Itu hanya masyarakat yang tadi rumahnya itu ditinggalkan dan dikosongkan, ditinggalnya di penampungan sementara. Sementara untuk orang-orang yang memang dia masih tinggal di rumahnya, jarak 16 km ke sana terus ke dalam gitu, maka mereka mereka diizinkan untuk tetap tinggal di rumahnya. Tetapi bagi yang rumahnya itu tingkat gitu, itu untuk ditempatkan di lantai atas, jangan di lantai bawah. Ini antisipasi Rasulullah SAW yang memang sangat-sangat detail ya pemikiran beliau. Sangat-sangat detail, sangat-sangat komprehensif, dan beliau melihat dari berbagai sisi dengan antisipasi yang luar biasa. Tentara Ahzab di Mekah itu yang berjumlah lebih dari 10.000 orang dipimpin oleh Abu Sufyan sebagai panglima tertingginya. Kegemparan di jalan-jalan yang mereka lalui tidaklah terhingga. Ini kan pasukan yang sangat-sangat besar ya, apalagi untuk masa itu. Kegemparan di jalan-jalan yang mereka lalui tidaklah terhingga. Suaranya mendengung-dengung, teriakannya memekik-mekik, genderang dan rebana selalu dipukul dan dipalunya. Sambut menyambut, ganti berganti, sorak-sorai bukan main gemuruhnya. Jadi ya 10.000 orang ya, mereka semuanya bersuara itu kan, bahkan kalau berbisik saja itu berdengung, itu kalau berbisik saja udah pasti ribut, apalagi ini dengan rebana, dengan alat musik yang dipukul-pukul, dipalunya.
suara teriakan, bersorak gitu ya, itu bukan bisik-bisik lagi, sudah pasti suaranya itu menggemparkan. Kalau ada masyarakat yang terlewati itu pasti kaget juga gitu, suara yang sangat ribut, bukan main gemuruhnya. Kesombongan dan kecongkakan mereka tidak ditinggalkan, karena mereka merasa yakin akan memenangkan pertempuran melawan kaum muslimin. Mereka dari Mekah terus menuju ke Bukit Uhud, karena mereka berharap dapat bertempur dan berperang dengan tentara Islam di sana. Tetapi setelah mereka sampai pada tempat yang dituju itu, tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang mereka temui. Jadi harapan Abu Sufyan sebetulnya, ini kan Abu Sufyan itu meskipun dengan Rasulullah SAW jelas lebih cerdas Rasulullah SAW ya, dengan sifat beliau yang luar biasa. Tetapi Abu Sufyan juga bukan panglima yang kaleng-kaleng. Abu Sufyan juga panglima yang sangat-sangat teruji. Sehingga dari pribadi Abu Sufyan sendiri juga secara umum kaum musyrikin pada saat itu yang akan menyerang Madinah, mereka berharap sebagaimana di pertempuran-pertempuran sebelumnya mereka disambut di luar Madinah. Tetapi harapan itu sia-sia ketika mereka tiba di Uhud, lalu di Uhud itu sepi. Tidak ada apapun, kecuali angin yang berhembus, kecuali binatang-binatang padang pasir. Sama sekali tidak ada kaum muslimin di situ. Ketika tiba yang ada mereka saja yang ribut. Nengok-nengok tidak ada orang, apakah bersembunyi balik Uhud juga tidak ada, tentu saja. Sehingga mereka memutuskan untuk terus menuju ke Madinah. Namun setibanya di pintu gerbang Madinah, mereka bingung. Karena ekspektasi mereka itu disambut oleh pasukan kaum muslimin yang sudah bersiap siaga. Sehingga mereka bersemangat gitu ya untuk datang, bersemangat untuk berperang gitu. Semangat mereka sudah di kepala gitu. Sama tangan mereka sudah siap dengan pedang. Tetapi yang di hadapan mereka bukan pasukan. Ini membuat mereka kaget. Mereka saling pandang, tidak ada pasukan sama sekali. Kemudian mereka melihat parit dan gundukan tanah ya. Mereka terhenti, saling pandang dan mengamati sambil mencerna. Apa sebenarnya yang sedang terjadi ini? Kemana pasukan muslimin? Kemana lawan yang akan mereka habisi? Tidak ada orang-orang dan sepi sekali. Ada yang maju dengan kuda, 1, 2, 3 orang lah. Itu untuk melihat apa yang ada di hadapan mereka, mendekat ke arah parit. Ketika mereka mendekat ke arah parit, tidak terlalu dekat tetapi sudah kelihatan parit itu sebesar apa, kemudian sedalam apa, dan gundukan tanah di seberang parit itu setinggi apa gitu. Lalu mereka juga melihat menyebar ke sekeliling, yang beberapa orang tadi itu ke sebelah kanan juga ke sebelah kiri. Ini melihat ini parit dari mana sampai mana. Mereka ada yang berkuda ke sebelah sana, sebelah kanan, mereka ada yang berkuda ke sebelah kiri. Lalu setelah selesai mereka mengamati, mereka melaporkan ke Abu Sufyan apa yang mereka lihat dan apa yang sedang mereka hadapi. Diceritakanlah dengan sangat detail dari mana ke mana gitu ya, tentang keadaan parit itu mereka ceritakan kepada Abu Sufyan, juga para pemimpin-pemimpin lainnya dengan sangat detail. Karena awalnya tadi ketika mereka tidak mendapati kaum muslimin di Uhud, mereka itu sudah berencana kalau kaum muslimin itu pasti takut menemui kita, kata mereka, takut kekalahan di Uhud itu akan terulang. Mereka pasti berlindung di Madinah. Maka ketika sampai di Madinah, kita langsung serbu saja mereka di rumah-rumah mereka, di gang-gang mereka. Pertahanannya pasti akan hancur juga meskipun pintu rumah mereka itu sangat kokoh. Dengan 11.000 orang pasukan kita habis semua Madinah. Begitulah bayangan mereka ya. Hanya saja ketika sampai, bayangan itu menjadi luntur seketika, menguap seperti debu yang terbangkan angin, hilang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Meskipun tetap kesombongan mereka luar biasa, hanya parit. Kita diam dulu, kita rancang dulu strategi, kita akan menyeberang ke sana dan menghancurkan kaum muslimin. Jadi kecongkakan, kesombongan itu masih tetap ada di kepala dan hati mereka.
Meskipun di dalam hati mereka tetap tidak bisa menutupi rasa khawatir dan tentu saja keheranan. Ini perang macam apa? Perang apa yang sedang mereka hadapi? Taktik seperti apa yang sedang mereka hadapi? Karena sebagaimana kaum muslimin, orang kafir juga baru pertama melihat peperangan dengan cara seperti ini. Ya, bisa dibayangkan ya, sungai saja mereka tidak pernah melihat gitu ya. Yang tinggal di Mekah dan tidak pernah keluar bepergian jauh gitu, itu akan kaget gitu melihat melihat sungai, apalagi ini sungai buatan ya, meskipun tidak ada airnya, sungai kering, sungai buatan, parit lah ya, parit yang tanpa air, itu mereka akan kaget, apalagi ini dipakai sebagai taktik peperangan. Abu Sufyan mencerna itu baik-baik gitu ya, memprediksi apa sebetulnya taktik kaum muslimin. Apa sebetulnya yang dipikirkan oleh kaum muslimin sehingga mereka berbuat seperti ini? Mereka membuat parit dan sebagainya. Apakah mereka berpikir kita tidak akan bisa menembusnya gitu? Meskipun tetap kaget, macam apa ini? Ini perang macam apa gitu ya? Lalu masing-masing dari mereka berusaha mencari jalan bagaimana cara menyerang kota Madinah dan menghancurkan kaum muslimin. Lalu kata Abu Sufyan, kita pikirkan masing-masing, lalu kita akan berembuk nanti. Sekarang kita bikin dulu markas di sini. Kita akan mengepung Madinah. Kita tidak akan kembali lagi. Kita akan tetap mengepung Madinah sebagaimana rencana awal. Kita tempatkan dulu pasukan dan kita berkemah dulu di sini. Itu yang diputuskan oleh Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan itu karena sudah tahu ya kondisi parit sebelah kanan, sebelah kirinya bagaimana kondisinya. Dia menempatkan pasukannya di luar parit berseberangan ya dengan Madinah dan menempatkan golongan-golongan atau kabilah-kabilah sesuai dengan kabilah mereka gitu. Jadi tidak dipecahkan, tidak dibiarkan berpencar. Pasukan dari golongan Quraisy dan pengikut-pengikutnya dari Bani Kinanah dan ahli Tihamah ditempatkan pada suatu tempat yang bernama Mujtama'ul Asyal dari Dumah antara Juruf dan Rogobah. Pasukan dari Ghatafan dan pengikutnya dari ahli Najd ditempatkan pada suatu tempat yang bernama Zanab Naqma di samping Bukit Uhud. Ini ada gambarannya ya yang jelas. Diriwayatkan bahwa penyerangan itu dilakukan pada musim hujan dan musim dingin. Jadi di antara musim hujan dan musim dingin. Jadi pas masa pancaroba ya. Di tempat-tempat tersebut mereka mendirikan tenda perkemahan. Tentang barisan tentara Islam di kala itu sudah diatur dan disiapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan di bawah pimpinan beliau sendiri. Mereka bertahan di luar kota dengan membelakangi lembah Sala yang kira-kira terletak 3 km dari Madinah. Mereka menghadapkan muka ke arah musuh yang hanya dipisahkan oleh parit itu. Ketika tentara Islam melihat tentara musuh yang begitu besar dan bersenjata sangat lengkap, bukannya menjadi takut dan gentar, tetapi malah makin berkobar semangatnya. Tentara Islam sudah mengambil ketetapan akan berjuang sampai napas yang penghabisan, dan masing-masing sudah siap untuk mati syahid. Keyakinan mereka di kala itu adalah lebih baik mati dalam berjuang, mati dalam membela agama Allah daripada hidup sebagai budak orang kafir. Biasanya memang seperti itu ya, ketika seseorang itu sudah dihadapkan bahaya di hadapan mereka, justru keberanian itu akan muncul. Jadi sebelum melihat musuh atau sebelum melihat tantangan apapun namanya, itu biasanya kita justru akan merasa takut. Muncul rasa takut, muncul rasa khawatir, rasa gamang, rasa galau gitu. Justru ketika belum dihadapi. Ini hikmah yang sangat besar ya, luar biasa untuk kita. Tetapi ketika sudah dihadapi, sudah terlihat bahkan bagaimana besarnya pasukan itu, bagaimana besarnya tantangan itu, justru keberanian itu muncul. Bahkan berani sampai udah, kita habis-habisan aja sekarang. Saya akan maksimal melawan, maka biarkan Allah yang menentukan apakah kita menang atau syahid. Dan dalam kehidupan sehari-hari juga seperti itu ya, kita menghadapi tantangan-tantangan hidup. Ketika sudah benar-benar mepet, kita justru semakin ada keberanian untuk menghadapi tantangan tersebut, menghadapi ujian tersebut, dan bahkan kita semakin pasrah kepada Allah. Ya Allah,
ini ujian sangat besar, Engkau yang memberi ujian ini, maka berikan kita kekuatan. Nothing tulus, kita mau kalah, mau menang, kita berhasil atau tidak, kita berusaha dulu. Setelah berhadapan dengan ujian, setelah berhadapan betul-betul dengan ujian, melihat ujian itu di depan mata, biasanya justru muncul keberanian dan keberanian yang lahir dari kepasrahan sebetulnya. Diberikan kepada Allah keputusan itu yang mana gitu. Pokoknya kita berusaha maksimal. Mau menang, mau kalah, terserah. Yang penting ya Allah, saya sudah berusaha, Engkaulah yang menentukan kapan ajal akan tiba. Engkaulah yang sudah menentukan takdir apa yang akan menimpa hamba nantinya. Yang pasti hamba akan berusaha secara maksimal. Nah, ini mah nasihat buat sendiri ya. Buat kita sendiri betul-betul ya. Tantangan hidup yang luar biasa itu ya harus dihadapi, dilihat dengan dada yang terbusung, dilihat dengan optimis dan semangat membara untuk melawan atau menyelesaikan semua ujian dan tantangan tersebut. Wah, luar biasa ya. Kalau bisa menghadapi semua itu dengan ya setelah itu kita berikan kepada Allah keputusan terbaiknya. Dan itulah yang dilakukan muslimin pada saat itu. Mereka sudah siap dengan segala kemungkinan, bahkan siap dengan kemungkinan kehilangan nyawa sekalipun. Dan bahkan itulah yang diharapkan bagi kaum muslimin, bertemu dengan Allah dalam keadaan yang terbaik. Dan hanya satu judul teman pecinta sejarah hari ini. Tidak apa-apa ya, kita pendek-pendek saja, kita pelan-pelan saja membacanya. Tetapi kita maksimalkan menyesapnya dengan dalam dan menikmati aroma masa lalu, hikmah masa lalu ya. Suasana juga vibes pada zaman Rasulullah itu ya, pada pertempuran Ahzab itu. Lalu kita serap hikmahnya dalam-dalam supaya kita bisa menerapkannya di zaman sekarang. Terutama semangat para sahabat yang tidak pernah padam ya, menghadapi apapun luar biasa, tidak ada takutnya mereka. Ujian apapun mereka hadapi, tantangan apapun mereka tanggapi. Dan selain hikmah itu, menurut teman pecinta sejarah, hikmah apalagi yang bisa kita dapat dari kisah hari ini? Terima kasih sudah menyimak teman pecinta sejarah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Insya Allah bertemu lagi di video berikutnya, masih di pertempuran Ahzab. Jangan lupa untuk share video ini agar semakin banyak orang yang mengenal ya sejarah Rasulullah SAW, juga semakin banyak orang yang bisa menyesapi hikmah yang luar biasa ini sebagaimana kita. Juga like dan komen untuk masukan dan tadi ya tambahan hikmahnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.